Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren, selamat datang di negara Surya. Hore! Setelah kita melihat kehidupan umat Katolik di India, kali ini kita akan menjelajah kehidupan umat Katolik di negara asal dari pemimpin gereja Katolik yang pertama, yaitu Rasul Petrus. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius bab 16 ayat 18. Seperti apa sih kehidupan umat Katolik di negara Surya? Langsung saja. 1. Sejarah. Iman Kristiani sudah ada sejak lama di negara Surya. Bahkan, pemimpin gereja Katolik pertama yaitu Rasul Petrus merupakan kelahiran Betsaida, yang kini merupakan wilayah negara Surya. Selain itu, 7 paus atau pemimpin gereja Katolik berasal dari negara Surya. Jadi, tidak hanya dari Rasul Petrus. Mereka kelahiran dan asal dari Surya, lalu naik tahta kepausan. Banyak dari mereka kemudian tinggal di Italia berkarya di sana. Dahulu, Surya adalah penghasil pemimpin-pemimpin gereja yang luar biasa. Adapun 7 paus tersebut yaitu yang pertama Santo Petrus, pemimpin gereja Katolik ke-1 antara tahun 33 sampai 67. Dia lahir di Betsaida. Kemudian, pemimpin gereja Katolik asal Surya lainnya yaitu Santo Anicetus, paus ke-11 tahun 155 sampai 166. Kemudian ada Yohanes kelima, paus atau pemimpin gereja Katolik ke-82 tahun 685 sampai 686. Kemudian ada Santo Sergius I, paus ke-84 tahun 687 sampai 701. Kemudian ada Sisinius, paus ke-87 tahun 708. Kemudian ada Konstantin, paus ke-88 tahun 708 sampai 715. Dan yang terakhir Santo Gregorius ketiga, paus gereja Katolik ke-90 tahun 731 sampai 741. Ia merupakan paus terakhir atau pemimpin gereja Katolik terakhir asal Surya, semenjak kekristenan Surya mulai memudar bahkan kini menjadi minoritas akibat intoleransi. Perpecahan dalam tubuh gereja kala itu khususnya di wilayah Timur Tengah terjadi diakibatkan oleh perselisihan politik dan doktrinal. Doktrin yang paling sering dipermasalahkan adalah sifat Kristus. Pada tahun 431, lahirlah gereja Asiria Timur atau Nestorian akibat mereka menolak mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Karena bagi mereka, Maria hanyalah ibu Yesus sebagai manusia, bukan Yesus sebagai Allah. Pada tahun 451 lahirlah Gereja Ortodoks Oriental yang menolak hasil konsili Kalsedon. Mereka mengatakan bahwa Yesus memiliki pribadi yang berbeda antara pribadi sebagai Allah dan sebagai manusia, dan mereka hanya menerima kodrat atau pribadi Yesus sebagai Allah, bukan sebagai manusia. Hal ini bertentangan dengan gereja Katolik karena bagi gereja, Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Gereja Ortodoks Oriental ini sampai sekarang adalah mereka yang merupakan umat dalam gereja Ortodoks Surya dan gereja Apostolik Armenia. Pada abad ke-13, perpecahan telah berkembang antara Kristen Timur atau Yunani dan Kristen Barat atau Latin. Namun pada abad-abad berikutnya, terutama selama Perang Salib, beberapa gereja Timur mengakui otoritas paus di Roma dan memasuki atau menegaskan kembali persekutuan dengan gereja Katolik. Hari ini mereka disebut sebagai Gereja Katolik Timur. Mereka tetap mempertahankan bahasa, hukum kanon, dan liturgi yang khas dari gereja Ortodoks, termasuk di dalamnya umat Katolik yang ada di Surya yang sebagian besar adalah umat Katolik Timur. Salah satu ritus Katolik tertua di Surya yaitu ritus Antiochia Maronit. Gereja Katolik Maronit mengklaim bahwa selalu dalam persatuan dengan Roma. Liturgi mereka dalam bahasa Aram, Surya. Ada juga gereja Katolik yaitu Ritus Bizantin, gereja partikular Yunani Melkit yang merupakan ritus terbesar yang digunakan bahkan sampai saat ini oleh umat Katolik Surya. Patriarkat Antiochia tidak pernah mengakui ekskomunikasi timbal balik
antara Roma dan Konstantinopel pada tahun 1054. Jadi secara kanonik masih dalam persatuan antara keduanya. Setelah pemilihan patriark yang disengketakan pada tahun 1724, kemudian terbagi menjadi dua kelompok. Satu dalam persatuan dengan Roma dan yang lainnya dengan Konstantinopel. Saat ini, istilah Melkit digunakan sebagian besar di antara umat Katolik Yunani di negara Suria dan negara Lebanon. Seperti gereja saudaranya yaitu Gereja Ortodoks Yunani Antioquia, Gereja Katolik Yunani Melkit menggunakan bahasa Yunani dan Arab juga dalam liturgi tradisionalnya. Pada akhir pemerintahan Ottoman, sebagian besar orang Kristen Suriah, baik Katolik dan Ortodoks, beremigrasi keluar dari Suriah, terutama setelah rangkaian peristiwa mematikan yang menargetkan orang-orang Kristen khususnya pada tahun 1840 dan tahun 1860. Banyak juga dari mereka yang bertahan di negaranya sendiri hingga akhirnya tak sedikit diantaranya menjadi martir, mati demi imannya kepada Kristus. Kota Aleppo kini menjadi kota dengan umat Kristiani terbesar di Suriah. Saat ini, orang-orang Kristiani Suriah cenderung relatif kaya dan berpendidikan tinggi dibandingkan dengan kelompok agama lainnya. Meski sampai saat ini umat Kristiani termasuk Katolik masih saja mengalami serangkaian peristiwa intoleransi di Suriah, namun mereka tetap setia kepada imannya dan menjalankan ibadah di gereja. 2. Wilayah pastoral. Umat Katolik di negara Suriah hampir semuanya menggunakan 6 ritus, kecuali ritus Alexandria yang sebagian besar berada di Mesir. Adapun 5 ritus lainnya yang digunakan yaitu yang pertama ritus Roma seperti layaknya ritus atau yang dipakai oleh umat Katolik di negara Indonesia, terdiri atas satu wilayah gerejawi, yaitu Vikariat Apostolik Aleppo yang terdiri atas 10 paroki. Vikariat Apostolik ini jika semakin mandiri bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan. Kemudian kita masuk pada ritus timur terdiri atas 4 ritus. Yang pertama ritus Antioquia terdiri atas 7 wilayah gerejawi, khususnya dalam gereja partikular, Gereja Katolik Suria dan Gereja Katolik Maronit. Untuk Gereja Katolik Suria terdiri atas 4 wilayah, yaitu Keuskupan Agung Suria Aleppo 3 paroki, Keuskupan Agung Suria Damaskus 5 paroki, Keuskupan Agung Suria Hasake Nisibi 11 paroki, Keuskupan Agung Suria Homs 14 paroki. Kita masuk pada ritus Antioquia dalam gereja partikular Gereja Katolik Maronit, terdiri atas 3 wilayah gereja, yaitu Keuskupan Agung Maronit Aleppo 2 paroki, yang juga mencakup umat Katolik di Turki. Kemudian Keuskupan Agung Maronit Damaskus 6 paroki, dan Keuskupan Maronit Latakia 33 paroki. Kita masuk pada ritus Armenia dengan rincian Keuskupan Agung Armenia Aleppo 3 paroki, Keuskupan Armenia Kamesli 2 paroki, dan Patriarkat Eksarkat Damaskus 1 paroki. Kemudian kita masuk pada ritus Bizantin terdiri atas 5 wilayah gerejawi. Dengan rincian khususnya ritus Bizantin dalam gereja partikular Gereja Katolik Yunani Melkit sebagai berikut. Keuskupan Agung Yunani Melkit Aleppo terdiri atas 12 paroki, Keuskupan Agung Yunani Melkit Bosra Hauran 29 paroki, Keuskupan Agung Yunani Melkit Damaskus 8 paroki, Keuskupan Agung Yunani Melkit Homs 21 paroki, dan Keuskupan Agung Yunani Melkit Latakia 18 paroki. Kita masuk pada ritus timur yang terakhir yaitu ritus Kaldea, khususnya dalam gereja partikular yaitu Gereja Katolik Kaldea. Terdiri atas 1 wilayah gerejawi yaitu Keuskupan Kaldea Aleppo 10 paroki. Sehingga total wilayah gerejawi Gereja Katolik di Suriah yaitu 17 wilayah gerejawi dengan umat yang tersebar di 188 paroki di seluruh negara Suriah. Statistik Gereja Katolik Suriah 2018. 3. Petugas pastoral. Adapun petugas pastoral di negara Suriah dapat kita bagi ke dalam 2. Yang pertama ritus Roma, seperti umat Katolik Indonesia yang menggunakan ritus Roma, terdiri atas 39 pastor, 41 frater, dan 148 suster. Data statistik 2018. Kemudian untuk ritus timur yang terdiri atas 4 ritus yaitu Armenia, Antioquia, Kaldea, dan Bizantin sebagai berikut. 175 pastor, 11 diakon, 40 frater, dan 138 suster yang merupakan statistik Gereja Katolik tahun 2018. 4. Kondisi umat.
Kekristenan di negara Suriah tahun 1920 mencakup 12% dari total penduduk Suriah, menjadikannya sebagai agama terbesar ketiga di Suriah setelah agama Islam Syiah dan agama Islam Sunni, di mana agama Islam khususnya dalam mazhab Syiah merupakan mayoritas di negara Suriah. Kemudian di tahun 2011 turun menjadi 6% saja dari total penduduk Suriah akibat sebagian besar umat Kristiani yang beremigrasi atau keluar dari negara Suriah demi keamanan hidup karena mengalami intoleransi. Kemudian di tahun 2019 naik lagi menjadi 10% dari total penduduk Suriah. Sudah membaik meski ditekan, namun iman Kristiani menjadi subur karena selain angka kelahiran yang tinggi, juga karena baptisan untuk menjadi Kristen. Adapun kekristenan di negara Suriah sebagian besar adalah umat Kristen Ortodoks dan Katolik. Untuk Kristen Ortodoks khususnya dalam Gereja Ortodoks Timur Antioquia dan Gereja Ortodoks Suriah. Untuk Katolik khususnya dalam Katolik Timur dalam Gereja Katolik Yunani Melkit. Antara tahun 1899 sampai 1919, sekitar 900.000 orang Suriah telah keluar dari Suriah dan tinggal di Amerika Serikat akibat intoleransi dan peperangan. 90% di antara mereka adalah Kristiani. Kita masuk pada kekatolikan di negara Suriah. Statistik Gereja Katolik Suriah tahun 2018, umat Katolik di Suriah dapat kita rinci ke dalam 5 ritus. Untuk ritus Roma seperti umat Katolik Indonesia, yaitu terdiri atas 12.500 umat. Ritus Armenia 12.000 umat. Ritus Kaldea dalam Gereja Katolik Kaldea 5.000 umat. Ritus Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Melkit 71.000 umat. Dan ritus Antioquia dalam Gereja Katolik Suriah dan Gereja Katolik Maronit terdiri atas 121.600 umat. Dan ritus Antioquia dalam Gereja Katolik Suriah dan Gereja Katolik Maronit ini menjadi ritus yang paling banyak digunakan oleh umat Katolik di negara Suriah, di mana mencakup 55% dari total umat Katolik di Suriah. Adapun total umat Katolik Suriah jika dijumlah dari 5 ritus tadi yaitu 222.100 umat atau mencakup 1,3% dari total penduduk Suriah tahun 2018. Kemudian di tahun 2020, beberapa sumber mengatakan sudah mencapai sekitar 368.000 umat atau kini mencakup 2% dari total penduduk negara Suriah. 5. Gereja. Berikut ini beberapa gereja Katolik di negara Suriah yang kami bagi ke dalam 6 bagian, sesuai dengan ritus yang ada. Untuk gereja ritus Roma seperti yang digunakan umat Katolik Indonesia, salah satunya yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Bayi Yesus Aleppo, di mana gereja ini merupakan pusat dari Vikariat Apostolik Aleppo. Kemudian untuk ritus Armenia, yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Ratu Universal Damaskus, yang terletak di ibu kota negara Suriah. Kemudian untuk ritus Antioquia dalam Gereja Katolik Maronit, yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Maronit Santo Elias Aleppo. Kemudian untuk ritus Antioquia lainnya dalam Gereja Katolik Suriah, yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Suriah Bunda Kita Damaskus. Kemudian untuk Gereja Katolik Ritus Kaldea, yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Kaldea Santo Yosef Aleppo. Dan yang terakhir untuk Gereja Katolik Ritus Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Melkit, salah satunya yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Yunani Melkit Bunda Pencinta Damai Homs. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia jelajah umat Katolik kita di negara Suriah. Wah, luar biasa ya perjuangan mereka dalam menghidupi imannya meskipun sering mengalami tekanan dari berbagai pihak di sana. Semoga kiranya mereka tetap bertekun dalam iman seperti Bunda Maria yang terus bertekun dalam iman dan mempercayakan semuanya kepada Allah. Sekian dan terima kasih.